Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua anak-anak bunda yang soleh dan soleha dalam keadaan sehat dan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah nak, pada pertemuan kali ini sebagaimana biasanya, sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baiklah nak, pada pertemuan hari ini kita akan masuk kepada materi bab 1, yaitu tentang sejarah Melayu. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak bunda mampu menjelaskan senarai pensejarahan Melayu setelah mempelajari materi tentang sejarah Melayu ini. Di sini bunda akan menjelaskan tentang sejarah Melayu. Apabila berkisah tentang sejarah Melayu, maka orang tua-tua kita menguak kepada 3 kitab utama, yakni yang pertama nama kitabnya adalah Sulalatus Salatin, Silsilah Para Sultan. Ini merupakan kitab karya Tun Sri Lanang. Kemudian yang kedua, nama kitabnya adalah Tuhfat an-Nafis, bingkisan yang amat berharga. Dan kitab Tuhfat an-Nafis ini merupakan karya Raja Ali Haji. Yang ketiga, nama kitabnya adalah Hikayat Siya. Kitab Hikayat Siya ini merupakan karya dari Tengku Said. Ketiga kitab ini menguak kisah yang terjadi pada abad ke-12 sampai ke abad 19 Masehi, mulai dari masa pemerintahan Malaka sampai kepada Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kitab Sulalatus Salatin yang selesai ditulis pada tahun 1612 Masehi ini menyebutkan bahwa para raja dan sultan Melayu berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnaini. Siapakah Iskandar Zulkarnaini ini? Nah, dia merupakan seorang raja Yunani yang menguasai sepertiga dunia. Adapun kisah Iskandar Zulkarnain ini sudah termasyhur bagi masyarakat Melayu karena sudah lama diperdengarkan melalui hikayat Anushirwan, yaitu Raja Adil dari Parsi yang juga merupakan keturunan dari Iskandar Zulkarnain. Sementara kitab Tuhfat an-Nafis dan Hikayat Siya yang selesai ditulis pada abad ke-19 Masehi itu tidak terlalu menyebutkan hubungan itu. Akan tetapi, ketiga kitab ini sepakat menyebutkan bahwa kerajaan Melayu berasal dari Bukit Siguntang yang berada di wilayah Sumatera Selatan sekarang. Namun, apabila kita lihat lebih jauh lagi, pada Bukit Seguntang ini terdapat sebuah prasasti yang bernama Prasasti Kedukan Bukit. Nah, Prasasti Kedukan Bukit ini luput dari catatan ketiga kitab ini. Padahal dalam Prasasti Kedukan Bukit ini, dia menjelaskan tentang perjalanan untuk membangun kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit ini ditemukan oleh seseorang yang bernama M. Battenburg pada tanggal 29 November tahun 1920 di Kampung Kedukan Bukit.
Adapun prasasti Kedukan Bukit ini ditulis menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu lama. Prasasti Kedukan Bukit ini menceritakan kisah perjalanan Dapun Tahiang bersama 20.000 tentara menggunakan armada kapal sebanyak 1.312, yaitu dari Minangatamuan Muara Takus menuju ke Bukit Siguntang, dan ini tujuannya adalah untuk membuka negara baru yang dinamakan dengan Sriwijaya. Walaupun tidak menyebutkan Muara Takus secara jelas dan tegas, namun prasasti ini menyebutkan dengan sangat jelas sebuah nama, yaitu Minangatamuan, yang menurut para ahli Minangatamuan ini adalah pertemuan sungai-sungai besar yang berada di tengah-tengah pulau. Maka apabila kita susun silsilah kemaharajaan Melayu mulai dari bukti catatan Cina dan Eropa dan juga prasasti yang ada, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, Kandis. Kandis terletak di aliran Batang Kuantan. Yang kedua, Ketangka. Ketangka terletak di hulu Muara Takus. Yang ketiga, Sriwijaya terletak di Kampar, Palembang, dan Jambi. Yang keempat, Bintan. Bintan terletak di Pulau Bintan. Yang kelima, Singapura terletak di Pulau Singapura. 6. Malaka terletak di Selat Malaka. Yang ketujuh, Johor terletak di Sungai Johor. Kemudian Riau terletak di hulu Riau. Siak terletak di aliran Sungai Siak. Maka, meskipun kerajaan Melayu selalu berpindah dan berubah nama, namun hukum dan peraturan tetap sama karena berasal dari sumber yang sama. Maka, gugus antara Pulau Perca atau Pulau Sumatera dengan Kepulauan Riau dan juga tanah semenanjung Malaysia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Baik itu dari segi adat istiadat, budaya, dan juga bahasa. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa sejarah Melayu itu merujuk kepada 3 kitab utama, yakni Sulalatus Salatin, yang kedua Tuhfat An-Nafis, yang ketiga Hikayat Siak. Ketiga kitab ini menguak sejarah yang terjadi pada abad ke-12 sampai 19 Masehi, mulai dari pemerintahan Malaka sampai kepada pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.